Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyana Nabila dengan NIM B1A123021. Saya dari kelas A, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo. Baik, saya akan membahas yaitu tentang keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Analisis ISLM. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar barang. Jadi, pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa, dan seringkali dikatakan sebagai sektor real atau sektor produksi. Kurva IS atau pasar barang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Untuk model perekonomian sederhana, kurva IS dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi I terhadap saving atau S. Kurva IS atau investment saving adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga I atau R dengan pendapatan nasional. Kurva IS menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang. Semakin besar suku bunga atau R, maka semakin kecil investasi pasar barang dan jasa. Karena orang lebih banyak menabung, yaitu S, dan Y semakin kecil. Jadi pada kurva di samping dapat disimpulkan bahwa kalau misalkan R semakin turun, maka investasi dan pendapatan akan naik. Selanjutnya yaitu kurva LM atau pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan antara permintaan uang dan penawaran uang. Kurva LM ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang L atau liquidity preference terhadap persamaan penawaran uang atau M, money supply. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurva LM. Yang pertama yaitu jumlah uang yang beredar, yang kedua yaitu jumlah uang yang diminta untuk spekulasi, yang ketiga kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan yang terakhir yaitu kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga. Selanjutnya yaitu mengapa kurva IS elastik dan LM elastik dalam teori Keynes. Sebelumnya, kurva IS dianggap inelastis karena perubahan dalam pengeluaran memiliki dampak yang signifikan terhadap output, sementara dampak terhadap suku bunga tidak begitu besar. Kurva IS cenderung inelastis dalam teori Keynes karena faktor-faktor lain selain tingkat suku bunga juga memengaruhi pendapatan nasional seperti pengeluaran pemerintah, konsumsi, dan ekspor. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kurva IS inelastik dalam teori Keynes. Jadi yang pertama yaitu penggunaan dan kapasitas produksi tidak terpakai. Yang kedua yaitu efek multiplier. Yang ketiga yaitu kurangnya responsivitas investasi terhadap suku bunga. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah keterbatasan modal dan waktu dalam menyesuaikan investasi. Selanjutnya, kurva LM yang menggambarkan kombinasi titik-titik di mana pasokan uang sama dengan permintaan uang, cenderung lebih elastis karena lebih terkait dengan kebijakan moneter dan perubahan dalam tingkat suku bunga. Kemudian ada beberapa alasan atau faktor utama mengapa kurva LM elastik dalam teori Keynes. Yang pertama, ketika suku bunga turun, hal ini mendorong individu dan perusahaan untuk lebih cenderung memegang uang tunai daripada investasi atau pinjaman karena adanya biaya kesempatan dari memegang uang. Kemudian begitupun dengan sebaliknya. Yang kedua, yaitu fleksibilitas ini memungkinkan perubahan suku bunga untuk dengan cepat mempengaruhi kondisi pasar uang sehingga membuat kurva LM menjadi elastis. Baik, topik selanjutnya yaitu mengapa kurva IS elastik dan LM inelastik pada teori monetaris. Jadi, mengapa kurva IS elastik pada teori monetaris? Perubahan dalam tingkat suku bunga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat investasi. Kurva IS dalam teori monetaris cenderung menunjukkan elastisitas yang tinggi terhadap perubahan dalam tingkat suku bunga. Faktor mengapa IS monetaris itu berbentuk elastis karena ketika suku bunga turun karena peningkatan penawaran uang, tingkat investasi meningkat secara proporsional. Selanjutnya, mengapa LM itu berbentuk inelastis pada teori monetaris? Jadi, penawaran uang dianggap sebagai variabel yang dikendalikan oleh kebijakan moneter. Respons tingkat suku bunga terhadap perubahan dalam penawaran uang menjadi kurang elastis yang menghasilkan kurva LM ini menjadi inelastis. Kemudian mengapa kurva
LM monetaris dikatakan sebagai inelastis karena yang pertama yaitu keterbatasan akses kredit, yang kedua yaitu meskipun suku bunga turun, perusahaan atau individu mungkin memiliki kebutuhan likuiditas yang tetap. Berikutnya yaitu kebijakan yang efektif menurut Keynes. Jadi kebijakan yang efektif menurut Keynes ini yaitu kebijakan fiskal. Mengapa? Dalam teori Keynes, kebijakan fiskal melibatkan pergeseran kurva IS. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk merangsang aktivitas ekonomi, kurva IS akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, penurunan pengeluaran pemerintah atau peningkatan pajak akan menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri. Baik, pada gambar di atas bahwa pergeseran kurva IS dari LS1 ke LS2 menggambarkan efek dari kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan ekspansif ini diterapkan pada saat kondisi ekonomi lesu, turun, krisis atau depresi. Materi selanjutnya yaitu kebijakan efektif menurut monetaris. Jadi, menurut monetaris, kebijakan yang efektif adalah kebijakan moneter. Mengapa? Karena dalam teori monetaris, kebijakan moneter mempengaruhi pergeseran kurva LM. Ketika bank sentral meningkatkan penawaran uang atau meningkatkan suku bunga acuan untuk merangsang aktivitas ekonomi, kurva LM akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, penurunan penawaran uang atau peningkatan suku bunga acuan akan menyebabkan kurva LM bergeser ke kiri. Dari gambar di atas bahwa pergeseran kurva LM dari LM1 ke LM2 menggambarkan efek dari kebijakan monetaris ekspansif. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.